Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Persoalan yang paling besar dalam hidup ini adalah bagaimana menghabiskan waktu 24 jam sehari. Itu yang kebanyakan orang itu tidak punya strategi, sehingga waktu 24 jam sehari itu habis tanpa menghasilkan sesuatu. Jadi kalau dalam manajemen itu ada dosen dalam hari pertama perkuliahan manajemen waktu, itu dia memberikan satu contoh kepada mahasiswa, satu ember besar di depan kelas. Terus diminta, ada di situ sampingnya ada batu, ada pasir, ada batu yang lebih kecil, ada batu besar. Itu mana yang didahulukan supaya ember itu penuh. Itu ada mahasiswa yang masukkan pasir dulu, kemudian batu besar, kemudian kerikil dan yang lain. Yang betul kata dosen itu, dalam manajemen waktu, lihatlah ember itu supaya penuh, masukkan yang paling besar dulu, yaitu batu yang besar, ya kan. Kemudian setelah batu itu yang lebih kecil, yaitu kerikilnya, kerikil dalam ember kosong itu. Setelah itu baru pasir yang lembut-lembut. Jadi dalam manajemen waktu, dalam menggunakan waktu 24 jam sehari, kata dosen itu, pertama kerjakan dahulu yang paling besar, yang paling bermakna dalam waktu yang terbatas sehari itu. Setelah yang besar itu dimasukkan atau dikerjakan, baru pekerjaan yang kepentingannya itu nomor 2 dibanding yang besar tadi. Setelah itu baru yang kecil-kecil. Tapi kalau nggak punya strategi menghabiskan waktu 24 jam, kata dosen tadi, itu tahu-tahu kita mengerjakan yang remeh-temeh, yang pasir dimasukkan dulu, lama-lama setelah ember itu penuh dengan pasir dan batu kecil, yang paling besar itu nggak muat lagi, nggak sempat lagi dikerjakan hari itu ketika waktu itu sudah habis. Jadi kesimpulannya, dalam kebanyakan dari manusia, dari kita apalagi remaja, itu tidak punya strategi menghabiskan waktu 24 jam. Orang tua juga begitu, sehingga habis waktu yang sangat berharga itu tanpa menghasilkan hasil yang efektif, karena waktu terbuang-buang untuk melakukan pekerjaan yang kecil-kecil, yang remeh-temeh. Oleh karena itu, di dalam hadis Rasulullah dikatakan, kebanyakan manusia itu tertipu oleh 2 hal, yaitu waktu sehat dan waktu luang. Waktu sehat itu tidak dipakai untuk mengerjakan amal soleh, dan waktu luang kemudian disia-siakan untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. Ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal faragh. Jadi ada 2 nikmat Allah yang besar, yang kebanyakan manusia itu tertipu, terperdaya oleh 2 nikmat yang Allah berikan, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu kosong. Jadi nikmat sehat bukan untuk mengerjakan hal-hal yang penting, hal-hal yang besar, begitu juga waktu kosong, tetapi dia waktu sehat hari itu digunakan untuk mengerjakan yang kecil-kecil, yang sebenarnya itu harus diakhirkan. Mengerjakan dulu yang paling besar, yang paling sulit, yang paling bermakna, sehingga sisanya waktu, ketika sudah waktu segar itu lewat, baru kita mengerjakan yang kecil-kecil, yang tidak membutuhkan energi besar, dan juga yang yang di saat kita masih sudah lelah menghabiskan waktu, baru mengerjakan yang kecil-kecil. Tapi hari itu sudah selamat waktu dan kesehatan itu untuk mengerjakan amal soleh atau hal-hal yang bermakna, yang besar, yang tidak bisa dikerjakan oleh orang lain kecuali dikerjakan oleh diri kita sendiri. Hal yang besar dalam hari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah.
Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 Rp750.000 aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, ya. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada ya. itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Situasi terkini di proyek membangun Masjid Enam Syuhada Pesantren Sulali. Sementara saat ini masih proses pemasangan genteng, yaitu pakai spandek. Udah 60% terpasang. Dan ada bahasan saat ini pembongkaran tiang-tiang casing karena merasa sudah cukup selesai dan dibongkar. Ini tahap pembongkaran tiang-tiang begesting. Ada di lantai 2, ketinggian dari lantai sampai atas sampai balok 1,5 meter. Nah ini pemasangan spandek sudah terpasang 60%.